Allah akan berikan kepada orang yang belajar kepada cucuku, kata Nabi Muhammad. Allah panjangkan umurnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, habaib yang ada di depan ini dan seluruh habaib yang ada di Indonesia, cintai, jangan kamu jauh dari beliau. Kenapa? Rela dibuih, rela dipenjara, rela hancur, rela binasa, rela bersimbah darah, rela diusir. Tiada lain, seorang sosok itu adalah imam besar kita, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Oleh karena itu, habaib di Indonesia banyak. Jangan kau jauh dari habaib, jangan kau lemah cintamu dari habaib. Cintai beliau. Hadis tidak ada di dalam Sahihul Bukhari. Ini hadis tidak ada di dalam Sahihul Muslim. Ini hadis dikeluarkan oleh seorang muhaddis, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih Malang. Beliau menukil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allamal ilma inda ahli baiti." Siapa orang yang ngaji, siapa orang yang belajar, apalagi mencintai keluargaku, kata Nabi Muhammad, min hamalati sunnati, yang mana anak cucuku tadi berpegang teguh dengan sunnahku, min syuqqatin ba'idatin, orang tersebut belajar kepada anak cucuku dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, dia belajar jalan kaki kepada anak cucuku, kepada duriyahku, kepada keturunanku, kata Nabi Muhammad, atalahullahu umrahu, Allah akan berikan kepada orang yang belajar kepada cucuku, kata Nabi Muhammad, Allah panjangkan umurnya, saudara-saudara. Wa awsa'allahu rizqahu, dan Allah akan luaskan rezekinya. Wa amatahullahu ala husnil khatimah, dan Allah matikan orang yang belajar kepada habaib, kata Nabi Muhammad, kepada cucunya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kamu yang hadir dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, engkau datang kepada ini majlis, engkau datang kepada ini acara tabligh, semata-mata engkau ingin hanya mengambil ilmu daripada habaib yang ada di depan ini, maka engkau termasuk orang-orang yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, akan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebabnya apa, Bib? Sebabnya kamu cinta, sebabnya kamu datang ke majlis, sebabnya kamu belajar kepada anak cucu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudara, habaib yang ada di depan ini dan seluruh habaib yang ada di Indonesia, cintai, jangan kamu jauh dari beliau. Kenapa? Akhir zaman nanti, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, hancurnya Islam di akhir zaman karena banyak orang yang munafik, banyak orang yang khianat, bahkan banyak orang yang membunuh daripada anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda kiamat sekarang mulai banyak, tanda-tanda akhir zaman sekarang sudah tampak. Apa tandanya? Yang pertama, kita punya sosok seorang guru yang bernama Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Sekarang beliau telah dibuih, beliau telah diasingkan dalam penjara. Ini termasuk daripada tanda-tanda apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya hancurnya Islam, tanda-tanda kiamat adalah banyak orang-orang yang mengkriminalisasi, banyak orang-orang yang ingin berkhianat, banyak orang-orang yang munafik, banyak orang-orang yang bersekongkol dengan orang kafir, banyak orang-orang yang kelak akan membunuh saya punya cucu, kata Nabi Muhammad. Sekarang contohnya Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, beliau di penjara, beliau di kerangkeng, beliau berada di dalam jeruji besi. Satu lagi, seorang imam besar yang tidak bisa disogok, beliau perjuangannya diakui oleh dunia, bahkan negara-negara Arab, sampai-sampai ada seorang daripada murid yang pernah belajar di Mesir, laukana indana laukana lana, andaikan bagi kami, kata seorang syekh, seorang guru, seorang ulama yang ada di kota Mesir, beliau berkata, andai kami orang Mesir punya seorang laki-laki
seperti yang ada di Indonesia, maka kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh Amerika. Kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh Israel. Kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh penjajah-penjajah. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud? Seorang laki-laki yang dikatakan oleh ulama Mesir yang begitu tangguh perjuangannya, rela dibuih, rela dipenjara, rela hancur, rela binasa, rela bersimbah darah, rela diusir. Tiada lain, seorang sosok itu adalah imam besar kita, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, oleh karena itu, habaib di Indonesia banyak. Jangan kau jauh dari habaib, jangan kau lemah cintamu dari habaib. Cintai beliau. Saudara-saudara, andai kata Habib Rizik, seorang seperti Habib Rizik dibunuh gara-gara bela Islam, andai kata seorang Habib Bahar bin Ali bin Sumit dipenjara, dibuih, busuk mati dalam penjara karena bela kebenaran, karena bela Islam, maka saudara-saudara, saksikan wahai langit dan bumi, andai kata ada seorang sayyid, seorang habib yang ditangkap, yang dibunuh karena bela Islam, besok akan lahir jutaan habib yang siap menantang. Oleh karena itu, wasiat saya kepada habib-habib muda kita, habib-habib muda, jikalau anak-anak muda yang duduk di hadapan saya, mereka rela hancur, mereka rela binasa, mereka rela mati untuk bangkitnya Islam, untuk tegakkan agama Islam, kamu para habaib-habaib muda harus lebih berani mati untuk memperjuangkan agama datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir zaman, kamu gak bisa melihat Nabi, kamu gak bisa ketemu dengan Nabi, kamu gak bisa duduk dengan Nabi. Bagaimana caranya? Kamu duduk dengan pewaris Nabi. Siapa? Para ulama, para asatid, para tuan guru, para ajengan, mereka pewaris Nabi. Bagaimana, Beb? Saya pengen merasa duduk dengan Nabi. Duduk dengan cucunya, hargain cucunya, cintain cucunya. Kamu mati dalam keadaan cinta kepada anak cucu Nabi, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kamu anak-anak muda adalah harapan bangsa ke depan. Betul? Kamu anak-anak muda Islam adalah harapan agama ke depan. Betul? Kamu pemudi yang wanita, pemuda yang laki-laki, kamu harapan Indonesia ke depan. Betul? Saudara-saudara, kita sekarang nggak bisa percaya kepada pemerintah, kita nggak bisa percaya kepada pejabat. Kenapa? Banyak sekarang aset-aset kita punya negara dijual kepada negara-negara asing. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Negara-negara kita, aset negara kita dijual dengan orang-orang asing. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Indonesia ini telah dilihat, telah diperhatikan, telah diincar oleh orang-orang barat, oleh negara-negara Eropa. Kenapa? Karena kita kaya alamnya, saudara-saudara. Kita kaya laut, kita kaya daratan, kita kaya hutan, kita kaya pulau, sehingga mereka tergiur dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga kita lihat di zaman sekarang ini, pejabat-pejabat Indonesia sudah bisa banyak yang dibeli, yang disogok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak di antara kita penegak hukum yang sudah dibeli dan disogok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Contoh, saudara-saudara, waktu itu ada ketika kita aksi tolak RUU HIP, ada sebagian orang, entah itu penyusup atau siapa, yang bakar bendera PDI. Langsung ketua daripada PDI datengin setiap polisi-polisi untuk mencari dan menangkap siapa yang membakar bendera PDI. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada sebagian kelompok, sebagian orang yang mereka demo, yang mereka teriak-teriak
kemudian mereka ambil poster dan baleho Habib Rizik, mereka bakar, mereka injak, mereka katakan Habib Rizik sampah, sampai sekarang tidak diproses. Kira-kira adil enggak hukum di Indonesia? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Penegak hukumnya adil apa tidak? Mereka bisa disogok apa tidak? Bisa disogok apa tidak? Bisa disuap apa tidak? Saudara-saudara, banyak perangkat-perangkat negara yang bisa dibeli. Presiden bisa mereka beli, pejabat bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, tentara bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli, jaksa bisa mereka beli. Tetapi saudara-saudara, mereka lupa, mereka lalai. Kenapa lupa? Kenapa mereka lalai? Bahwasanya kalau masih di Indonesia ini masih tegak berdiri, kami pecinta Indonesia, kami pecinta merah putih, kami pecinta Rasul, kami pecinta agama, kami pecinta ulama, kami pecinta negara, kami pecinta Al-Quran. Selama kami masih tegak berdiri, selama kami yang pakai kain sarung, yang pakai peci, selama kami pakai baju koko, tegak berdiri di dalam negara Indonesia, maka sampaikan kepada pengkhianat, selama itu juga kami akan berada di barisan paling depan melawan mereka sampai tetes darah yang terakhir. Kira-kira